Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak merupakan kewajiban seluruh wajib pajak yang dilakukan setiap tahun. Oleh karena yang masyarakat diimbau untuk melaporkan SPT tahunannya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Direktorat Jenderal Pajak pun telah menerbitkan kebijakan terkait kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Lantas bagaimana langkah strategisnya agar masyarakat tetap patuh dalam pelaporan pajak di tengah sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak? Untuk membahasnya sudah hadir bersama dengan saya di studio Metro TV, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Bapak Yon Arsal. Pak Yon, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat sehat, Pak Yon. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Yon, mungkin saya akan mulai dengan membahas SP tahunan ya, Pak ya. Ini saya akan cross check dulu. Rilis DJP per 31 Maret 2023 itu terdapat sekitar 12 juta SP tahunan yang sudah disampaikan dan tumbuh 3,13% dibanding tahun lalu ya, Pak ya. Betul, Mas Marvin. Maret 31 ya. Jadi kalau boleh kami update sedikit, Mas Marvin, ini kan sudah tanggal per 12 April kemarin 12 ya. April. Kita sudah ada tambah sekitar 500 ribuan lagi SPT, jadi ya kurang lebih, kan ini berjalan terus Mas Marvin ya, jadi kurang lebih sekitar sudah 12,5 juta SPT yang masuk. Pergerakan tentunya lebih banyak di SPT badan yang juga akan segera jatuh tempo. Jadi SPT orang pribadi tetap masuk juga tambahan, walaupun terlambat, ini sudah status lambat, tapi kan untuk yang orang pribadi masih tetap masuk, badan juga akan tetap masuk ini karena segera jatuh tempo di tinggal 30 April nih, Mas Marvin. Baik. Kalau yang belum mengumpulkan, apa yang akan dilakukan DJP, Pak? Nah, kalau untuk orang pribadi, sampaikan tadi sudah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret kemarin, kemudian untuk badan akan segera jatuh tempo pada tanggal 30 April ini. Nah, memang kalau untuk yang terlambat, sesuai dengan Undang-Undang KUP kita pasal 7 ayat 2, Mas Marvin, nanti kalau yang terlambat menyampaikan SPT, itu akan diberikan sanksi denda berupa 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan untuk wajib pajak badan itu akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 juta rupiah, Mas Marvin. Itu untuk yang badan berarti ya? Badan. Sementara yang badan targetnya adalah tanggal 30 April ini ya? Nah, kalau sampai dengan 12 April ini udah ada sekitar 450.000 wajib pajak badan yang menyampaikan SPT. Ini sudah cukup baik menurut kami karena pertumbuhannya dibanding dengan periode yang sama tahun lalu itu sudah tumbuh hampir 15%, Mas Marvin. Dibanding periode yang sama tahun lalu yang kurang lebih sekitar 380 ribuan. Memang kalau kita lihat sampai dengan April tahun lalu, sampai dengan 30 April tahun lalu itu ada sekitar 900 ribuan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak badan. Jadi kita mudah-mudahan masih akan terima kurang lebih sekitar 500 ribuan lagi SPT di jeda waktu yang ini. Oke, untuk yang ini juga pribadi dan juga badan begitu ya? Iya, orang pribadi masih akan tetap masuk cukup banyak. Kalau memang ini ya walaupun terlambat masih banyak masuk, Mas. Kalau kami informasikan sampai dengan akhir tahun lalu Mas Marvin itu orang pribadi juga masih menyampaikan kurang lebih sekitar 4 juta setengah SPT, Mas Marvin. Ya walaupun terlambat tetap masuk ya hampir kurang lebih 4 juta setengah SPT. Kalau untuk yang badan Pak, itu adakah perbedaan pelaporan dibandingkan yang pribadi? Caranya ya Mas Marvin ya. Kalau cara sih kurang lebih sama. Dengan kemajuan teknologi ini kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan wajib pajak, mempermudah saluran penyampaian SPT. Kita berusaha sedapat mungkin mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan SPT sehingga kita sedapat mungkin mendigitalkan cara penyampaian SPT. Maka e-filing merupakan salah satu cara yang kita tempuh. Nah tentu karena wajib pajak badan ini kan dokumennya lebih banyak ya, pasti Mas Marvin ya, lebih lampirannya lebih banyak, nah ada pembukuan dan sebagainya, tapi tetap e-filing menjadi salah satu saluran yang paling utama. Dan mungkin Mas Marvin kalau kita lihat wajib pajak juga menjadi pilihan utama nih. Kalau tahun-tahun sebelumnya sekitar 95% wajib pajak menyampaikan SPT melalui media ini, tahun ini 97% menyampaikan lewat e-filing. Nah, namun demikian Mas Marvin, kita tetap melihat bahwa di area-area tertentu barangkali infrastruktur juga mungkin masih belum terlalu mendukung. Kita tentu tetap menyiapkan sarana-sarana yang tatap muka. Mungkin di beberapa tempat tidak terlalu memadai gitu ya Mas Marvin ya. Kita tetap menyediakan sarana seperti pojok pajak. KPP kami tetap buka untuk melayani wajib pajak yang memang ingin menyampaikan SPT melalui tatap muka. Nah, kita tetap membuka seperti pojok pajak itu sekitar di 3.670 titik Mas Marvin, dan di beberapa titik kita buka malah di weekend juga kita buka. Nah, wajib pajak yang memang ingin menyampaikan SPT di pojok-pojok pajak yang buka weekend silahkan telepon ke KPP-nya masing-masing. Bisa
tetap bisa, kami tetap buka. Padahal juga kalau kita melihat dalam segi tata cara pun juga sudah semakin dipermudah saat ini ya. Betul ya. Kita akan bahas lebih lanjut juga, Pak Yon, ditahan dulu karena kami akan kembali tetap bersama di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama Indonesia Pemirsa, kembali kami bergabung bersama Pak Yon Arsal. Pak Yon, dalam bagian reformasi perpajakan, salah satunya adalah memudahkan bagi masyarakat untuk bisa mengakses dan mengisi SPT tahunan, begitu dengan lebih mudah, seperti itu ya Pak ya. Meskipun saya pribadi Pak, saya menganggap bahwa itu sudah sangat mudah. Saya bisa mengisi kurang dari 5 menit begitu. Tapi masih ada masyarakat yang merasa bahwa masih cukup sulit, ribet. Nah, bagaimana menjawab dari pertanyaan dari warga ini Pak? Terima kasih Mas Marvin. Jadi memang PR kami nih di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa kita merasa bahwa ini segmentasi masyarakat beda-beda, literasi, kemampuan, infrastruktur segala macam. Inilah PR dan tantangan buat kami dalam rangka reformasi perpajakan. Makanya ke depan dan sekarang juga kita lakukan dalam kerangka reformasi perpajakan ini, bagaimana pendekatan kita lakukan melalui user experience, Mas Marvin. User experience ini adalah bagaimana kita mendesain salah satunya formulir SPT kita ke depan dan cara penyampaian SPT berbasis kebutuhan wajib pajak. Bukan bagaimana DJP memandangnya, tetapi lebih kepada bagaimana kebutuhan wajib pajak itu ke depan. Nah, salah satu di dalam user experience ini, Mas Marvin, adalah salah satunya pre-populated SPT, konsepnya. Nah, pre-populated SPT ini sudah kita gunakan sekarang. Artinya begini Mas Marvin, kalau untuk yang pekerja misalnya, apakah orang satu pemberi kerja dari pemberi kerja atau 2 pemberi kerja, nanti dan sekarang juga sudah kita lakukan. Nanti semua bukti potong itu akan kita kumpulkan Mas Marvin dari pemberi kerja yang manapun. Nah, bukti-bukti potong ini kemudian kan sepanjang si pemberi kerja itu patuh menyampaikan bukti potong, nanti kan terkumpul di DJP. Nah, nanti akan kita masukkan ke dalam SPT-SPT. Jadi kalau Mas Marvin nanti dari misalnya 2 pemberi kerja, kita buatkan SPT ini Mas Marvin nanti. Penghasilannya sekian, pajak yang sudah dipotong sekian. Nanti Mas Marvin tinggal cek, oh penghasilan saya dari PTA sekian, PTB sekian, pajak yang sudah dipotong sekian. Nanti Mas Marvin tinggal cek, ini udah benar nggak nih SPT saya, pajak terhutang sekian, yang kurang bayar sekian atau lebih bayar sekian, cocok nggak ya? Kalau udah cocok tinggal send submit. Jadi easy. Mudah-mudahan ini juga ke depan bisa sangat membantu. Untuk korporasi juga kita akan adopsi yang XBRL itu. Extended Business Reporting Language, ini juga salah satu kemudahan Mas Marvin. Misal contoh wajib pajak perbankan misalnya ya. Wajib pajak perbankan kita sekarang ini kan harus report kemana-mana ya Mas Marvin. Ke pajak lapor, ke OJK mungkin lapor, ke pasar modal lapor. Nah sekarang kan kalau konsep sekarang kan dia harus nyiapin laporan berbagai bentuk. Nah kalau dalam konteks XBRL ini kan dia cukup menyiapkan 1 laporan. Katakanlah panjang laporan. Nanti yang ke pajak item mana yang diambil ya kita pajak tinggal ambil dari laporan ini. OJK ngambil yang mana, nanti ke pasar keuangan ngambil yang mana. Ini juga memudahkan buat dari sisi wajib pajaknya. Nah ini yang ke depan kita akan adopsi yang konsep-konsep seperti ini. Yang ini udah ada di dalam kita akan lakukan Cortex ya, yang reform kita sekarang. Mudah-mudahan dengan ini memudahkan wajib pajak lah. Mudah-mudahan semakin ke depan teknologi makin maju, kita juga semakin mudah, Mas Marvin. User experience is the key. Is the key ya. Baik, Pak Yon. Tapi saat ini kan bukan rahasia lagi ketika institusi perpajakan juga saat ini tengah disorot masyarakat ya. Nah begitu. Tapi apakah itu memengaruhi dari pelaporan pajak sendiri, Pak? Ya alhamdulillah kami tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di tengah ujian yang kita hadapi di Direktorat Jenderal Pajak ini. Berbagai berita tidak rasanya didukung oleh kerja keras teman-teman kami di lapangan dan dukungan dari masyarakat penuh. Kita melihat secara umum tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Dari segi tingkat kepatuhan penyampaian SPT cukup baik. Tadi kita lihat penyampaian SPT masih tumbuh sangat baik secara umum, Mas Marvin, 3% sampai dengan akhir Maret kemarin, dan itu bertahan juga sampai dengan saat ini 12 April juga masih pertumbuhannya 3%. Nah kalau tadi bicara tingkat kepatuhan penyampaian SPT, tahun lalu kan kita dari wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, tingkat kepatuhannya kan sekitar kurang lebih 83%. Nah tahun ini sampai dengan bulan Maret kemarin kan tercapai 61%. Sampai akhir bulan Desember itu 83% tahun lalu. Kita menargetkan tahun ini kurang lebih setidaknya sama dengan tahun kemarin. Nah sehingga kami berharap kalau tahun ini dengan melihat tren yang sekarang masih on the track kelihatannya. Nah ini 83-85% itu angka yang benchmark internasional Mas Marvin. Kalau kita melihat dengan kondisi pada saat ini kami berharap masih dalam range yang kurang lebih bisa kita harapkan. Jadi sekali lagi kita melihat
antusiasme masyarakat, dukungan dari masyarakat, kepercayaan masyarakat masih ada. Tentu ini komitmen kami untuk terus memperbaiki isu-isu yang ada di dalam, tentu juga akan kami tingkatkan. Artinya target 83% untuk tahun ini Pak Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita. Kiat-kiat apa yang bisa dilakukan, sosialisasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong masyarakat agar yuk kita tetap kita patuh, kita wajib untuk kemudian melapor pajak gitu. Tapi di oke usai jeda, Pak Yon, tahan dulu pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali Selamat Pagi Indonesia, Pak Yon kembali begitu ya. Sebelum kita bicara mengenai kiat-kiat untuk bisa memaksimalkan pelaporan pajak dan juga tentunya meningkatkan target juga tahunan. Ada satu sorotan juga Pak dari publik terkait dengan keluhan salah satu public figure dengan pernyataannya. Dia menilai bahwa ada perlakuan tanda kutip tidak manusiawi yang sempat dia terima untuk mendesak pelaporan SPT tahunan sebelum 31 Maret 2023. Itu tanggapan Bapak bagaimana? Satu, kami sudah cek, kami itu sangat terbuka Mas Marvin ya, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sangat terbuka untuk menerima keluhan dari wajib pajak. Semua saluran kita buka, ada kering pajak 1.500, 200, KPP juga sangat terbuka. Kami udah cek ke jajaran kami, ke KPP terkait, apakah betul ada tekanan-tekanan, ternyata tidak. Bahwa kami sampaikan memang mereka telepon, tapi sekedar untuk mengingatkan penyampaian SPT seperti semua orang juga kita ingatkan. Untuk mengingatkan. Dan sudah dicek rekaman percakapannya, WA-nya, apakah betul ada tekanan, ternyata tidak ada sama sekali. Jadi sekedar hanya mengingatkan saja bahwa jatuh tempo penyampaian SPT, ya seperti semua orang juga kita ingatkan. Dan malah membantu kalau seandainya ada kesulitan, kami siap membantu. Seperti juga kami mengingatkan seluruh masyarakat agar ada mengingatkan jangka waktu penyampaian SPT, dan kalau memang ada kesulitan kami siap untuk membantu. Seperti itu saja sebenarnya, jadi tidak ada tekanan-tekanan ya. Kami sudah cek, nggak ada. Oke, sudah cek seperti itu ya, sudah konfirmasi bagi pemirsa semua ya. Baik, kembali mengenai strategi di JP, Pak Yon, mengenai strategi untuk bisa memaksimalkan, meningkatkan agar target pelaporan ini tetap menjadi lebih maksimal, bagaimana? Ya, yang pertama tentu kita optimalkan seluruh media yang kita miliki secara internal. Media sosial kita juga cukup aktif, Mas Marvin. Jadi seluruh media kita miliki, website kita juga punya, Instagram dan seterusnya juga kita punya, Twitter kita. Kemudian yang kedua juga kita kerjasama dengan media. Terima kasih teman Metro TV hari ini juga berkenan untuk kita gunakan sebagai media untuk menyampaikan kebutuhan kita ini, dan ini juga kebutuhan negara sebenarnya ya. Kemudian juga kita menggunakan kerjasama juga dengan berbagai pihak eksternal juga, dan satu juga kita terima kasih kepada para tech center kita yang sudah sangat membantu kita selama proses penyampaian SPT, dan para relawan pajak ini komponen yang setiap tahun membantu kami nih. Betul Mas Marvin. Dan kalau kita lihat, kalau Mas Marvin barangkali suatu saat nanti mungkin kita bawa media juga lah kunjungan mungkin bulan-bulan Maret Mas Marvin. Kalau ke KPP pada saat SPT orang pribadi biasanya, itu di KPP kami itu biasanya ada mahasiswa 10-20 orang ada tuh di setiap KPP. Dari mahasiswa kampus-kampus yang di sekitar KPP bersangkutan itu membantu kami, sangat banyak membantu untuk mengarahkan masyarakat untuk ikut menyampaikan SPT, sangat membantu. Jadi terima kasih juga pada kesempatan kepada para tech center dan para relawan pajak yang sudah sangat membantu dalam proses SPT tahunan ini. Oke, Pak Yon, apa yang disampaikan kepada masyarakat agar tentunya semakin patuh untuk melapor pajak, karena kita wajib memang, kami juga wajib pajak ya Pak ya, WP ya. Satu, terima kasih tentu kepada masyarakat yang sudah menyampaikan SPT tahunan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik selama ini. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, baik orang pribadi ataupun wajib pajak badan, untuk menyampaikan SPT segera, karena memang terutama wajib pajak badan jangka waktunya akan segera jatuh tempo nih Mas Marvin, dan mengingat ini liburnya banyak sekali nih. Ya, betul. Ya, ini udah tinggal hari kerja, tinggal hari ini, besok dan Senin Selasa, habis itu cuti bersama 19, tinggal beberapa hari kerja lagi, dan setelah libur bersama tinggal 3 hari dan itu sudah akhir bulan itu ya. Jadi kami mengharapkan tentu kepada para wajib pajak badan untuk menghindari sanksi yang tidak perlu, ya segeralah laporkan SPT-nya sesegera mungkin. Dan kami tentu juga mengingatkan bahwa pajak kita ini kan at the end of the day kan tentu kembali ke kita. Betul. Tahun ini APBN kita jumlahnya kurang lebih 3.000 triliun Mas Marvin.
yang bukan sebagian besar, seluruhnya juga akan dibalikan ke kita, ya kan? Pendidikan saja 20% dari sana, dan seperti mana kita lihat tahun lalu lah, kan 400 triliun itu ada diberikan untuk pendidikan, kesehatan, kompensasi, subsidi dan sebagainya, itu tentu juga dikembalikan pada masyarakat. Sehingga keberhasilan pembangunan kita, infrastruktur, kesehatan dan sebagainya, tentu juga tergantung kepada sebagaimana aktifnya kita untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak kita. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada seluruh masyarakat, dan tentu kita mengajak masyarakat untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajaknya untuk masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Pak Yon Arsal sudah bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita harapkan memang untuk pelaporan ini bisa semakin meningkat juga, target juga bisa dinaikkan juga Pak ya, agar kita juga bisa terhitung sebagai negara yang memang sangat patuh akan pajak. Baik, terima kasih Pak Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak sudah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Siap selalu Pak ya. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.